Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, pemimpin kelompok klan pembunuh darah berhasil melarikan diri. Namun Xiaoyan berhasil membunuh 8 anggotanya. Saat kembali ke tempat sebelumnya, Xiaoyan tidak menemukan Zhonggu dan yang lainnya. Tiba-tiba, dia diserang oleh ular hijau dan dia dengan mudah membunuhnya. Namun ternyata, darah ular ini mengandung racun dan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan akhirnya memutuskan menetralisir racun dengan pil dan jantung api di dalam goa. Namun tiba-tiba, ada sekelompok orang yang datang menyerangnya. Api surgawi, jika tebakanku benar, sepertinya masih ada sisa racun di dalam tubuhmu. Kebetulan sekali kamu adalah target yang ke-10, jadi aku tidak akan melepaskanmu. Saat suara sosok itu baru saja jatuh, 2 orang di sampingnya langsung berubah menjadi 2 pelangi dan melesat ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyusut saat palu raksasa meraung ke arahnya, dan di belakangnya ada cahaya dingin yang tiba-tiba muncul. Segera dia mengeluarkan guntur ekstrim dan dalam sekejap, guntur itu tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Sebelum serangan itu mengenainya, Xiaoyan langsung muncul di belakang sosok lainnya dan segera mengayunkan penguasa berat Suan dengan 1 tangannya. Terdengar suara teredam dan orang di belakangnya yang memegang sepasang belati dipukul mundur. Bahkan walaupun dia dapat mundur, sosok itu masih tidak percaya dengan kecepatan Xiaoyan. Sementara itu, serangan sosok dengan palu raksasa itu meleset dari sasaran, tetapi dia langsung bereaksi lagi. Kemudian, palu raksasa itu menyapu dan mendekati Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat penguasa berat Suan di tangannya untuk memblokir serangannya. Sosok yang memegang palu raksasa itu bergegas menyerang dan keduanya saling bertabrakan. Terdengar suara teredam dan guntur yang meledak berubah menjadi kilatan busur guntur yang menyebar ke segala arah. Palu raksasa itu bergetar hebat dan akhirnya terpental. Sosok kuat yang memegang palu raksasa memanfaatkan situasi ini dan menembak mundur 100 kaki ke belakang. Ekspresi di matanya tampak terkejut saat dia menstabilkan tubuhnya. Hei, kita menghadapi situasi yang sulit. Namun sayang sekali kamu telah menghirup kabut beracun di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, hari ini kamu akan menjadi boneka. Setelah sosok itu selesai berbicara, Xiaoyan merasakan qi dan darah di tubuhnya mendidih. Qi dan darah yang melonjak ini membuat Xiaoyan semakin kesakitan dan tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah. Terlihat ada benda hitam yang menggeliat di dalam darah yang dimuntahkannya. Apakah sekarang kamu merasa sangat keracunan? Haha, kita berhasil menangkap pria kuat. Tuan istana pasti sangat senang dengan kinerja kita. Sosok itu tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena kegelapan di sini, mereka pasti bisa melihat benda hitam yang menggeliat dari pancaran matanya. Saat ini, Xiaoyan merasa matanya dipenuhi kegilaan dan dia merasa seperti sedang kesurupan. Meskipun Xiaoyan menyadari ini racun kabut hitam, namun dia hanya tidak menyangka bahwa racun ini telah menembus daging dan darahnya. Saat berikutnya, Xiaoyan terhuyung mundur dan tidak bisa melawan lagi. Sepertinya dia harus segera pergi menyegel avatar dewa asli ke dalam 9 peti mati di pagoda emas. Jika dibandingkan dengan tubuh aslinya, sebenarnya sebagian besar racun ada di tubuh avatar dewa asli. Setelah menyegel avatar dewa asli ke dalam pagoda emas, kulit Xiaoyan tampak sedikit membaik. Namun ternyata
Racun di tubuhnya juga banyak dan itu masih membuatnya merasa pusing. Tentu saja racun yang ada di sini lebih kuat dari yang dipikirkannya dan alasan utamanya adalah tubuh dewa asli itu sendiri sangat rentan terhadap racun. Saat berikutnya, di bawah kaki Xiaoyan muncul lagi guntur ekstrim yang seperti benang sutra sehingga itu tidak menarik perhatian lawan-lawannya. Dia mundur sedikit lalu bergegas melarikan diri dan hanya meninggalkan kilatan cahaya. Xiaoyan menghilang dalam sekejap mata dan mereka bertiga sangat terkejut melihat adegan ini. Namun mereka tentu saja tidak akan membiarkan Xiaoyan lolos begitu saja dan segera mengejarnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Sosok itu berteriak dengan keras. Mereka bertiga bergerak secara bersamaan dan mengejar Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Saat ini, Xiaoyan melarikan diri di antara puncak gunung dengan kecepatan tinggi, namun darah hitam terus keluar dari sudut mulutnya. Walaupun saat ini dia telah mengaktifkan jantung api di tubuhnya untuk menekannya, tetapi racun di dalam tubuhnya tetap menyebar dengan gila-gilaan, sehingga kesadaran Xiaoyan menjadi semakin kabur. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan terkejar. Mungkinkah kabut beracun ini adalah avatar dari master jahat? Xiaoyan tidak bisa menahan batuknya. Saat batuk, dia mengeluarkan banyak darah. Saat ini Xiaoyan terus bergerak dengan kecepatan penuh. Dia selalu bergerak ke arah depan, namun tidak pernah melihat ujungnya. Tampaknya tempat ini mungkin memang sangat luas, namun saat ini Xiaoyan merasa telah kehilangan arah. Meski dia tidak berputar-putar, namun dia sebenarnya belum terbang terlalu jauh. Xiaoyan merasa pusing di kepalanya semakin kuat dan racun ini benar-benar menyebar dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, Xiaoyan harus tetap bisa menjaga kesadarannya, karena begitu dia benar-benar kehilangan kesadarannya, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sebelumnya, Xiaoyan seharusnya menyempurnakan pil pemecah racun Tianling, namun karena kekurangan bahan utamanya, dia belum bisa melakukannya. Walaupun dia telah menanam bahannya di lantai ke-14, tetapi dia tidak tahu apakah itu sudah bisa dipanen. Jika dia memiliki pil pemecah racun Tianling tingkat dewa, maka racun ini bisa ditekan, setidaknya untuk sementara waktu. Sampai saat ini, Xiaoyan telah menelan banyak pil detoksifikasi. Meski nilainya tidak rendah, namun masih ada kesenjangan besar antara pil tersebut dengan pil pemecah racun Tianling. Setidaknya, itu belum bisa menekan racun yang mengamuk di tubuhnya. Tentu saja Xiaoyan menyadarinya, namun jika dia mencoba memurnikannya sekarang dan berhenti sejenak dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, maka ketiga orang itu pasti akan segera tiba dan menemukannya. Xiaoyan sebenarnya sudah siap mental saat memasuki tempat ini, namun dia hanya tidak menyangka perubahan situasi seperti ini akan terjadi begitu cepat. Tidak hanya tim yang terpisah, bahkan dia juga diracuni. Xiaoyan khawatir nasib Zhonggu dan 4 lainnya tidak akan jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Jika itu adalah avatar dari master jahat, maka situasi saat ini bisa dianggap lebih masuk akal. Tentu saja, selama aku bisa menemukan istana Zi, maka itu pasti akan berguna bagiku. Xiaoyan tampak berpikir dan dia berpikir cepat tentang apa yang bisa dia lakukan. Jika bukan karena keberadaan jantung api, Xiaoyan mungkin sudah lama kehilangan kesadarannya. Pada saat yang sama, 3 sosok yang mengejar Xiaoyan telah mengejarnya selama beberapa waktu dan mereka sepertinya bisa merasakan keberadaan Xiaoyan. Bahkan jika Xiaoyan bersembunyi di dalam kabut, mereka masih dapat menemukan keberadaannya dengan akurat. Aku telah meledakkan racun di tubuh pria ini. Secara alami dia sudah diracuni, tapi bagaimana mungkin orang ini masih bisa berlari? Teruslah mengejarnya. Semakin kuat mangsanya, maka itu akan semakin bagus. Mereka bertiga saling memandang dan berlari lagi. Jika pandangan tidak dihalangi oleh kabut hitam,
maka bisa melihat bahwa mereka bertiga hanya berjarak beberapa ratus kaki dari Xiaoyan dan mereka bertiga berjalan lurus ke depan. Adapun Xiaoyan sebaliknya, dia berputar dengan cara melengkung, namun dia sendiri merasa sedang berlari ke depan. Mereka bertiga semakin dekat dengan Xiaoyan dan akhirnya menemukan Xiaoyan di dalam kabut hitam. Memanfaatkan kabut hitam ini, ketiga orang itu segera melakukan pengepungan. Sosok yang memegang belati bermata dua adalah yang tercepat dan dia segera berubah menjadi cahaya dingin di udara. Sosok ini tiba-tiba muncul di dalam kabut hitam dengan sangat cepat. Saat melihatnya, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan dengan restu guntur ekstrim, dia segera menghindar, tetapi setelah menstabilkan tubuhnya, ada angin kencang yang kembali menderu dan palu besar yang megah melesat ke arahnya. Sudah kukatakan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sosok itu mencibir sambil mendengus dingin. Sialan, sepertinya hanya ini satu-satunya cara. Xiaoyan langsung bergumam di dalam hatinya dan matanya tampak sedang memikirkan sesuatu. Segera palu raksasa itu menimpanya. Xiaoyan dipukul dengan keras dan menembak mundur ke belakang. Seluruh gunung tiba-tiba runtuh dan sama sekali tidak ada pergerakan di antara puing-puing ini. Pada saat yang sama, dua sosok muncul mendekati Xiaoyan lalu membawa tubuhnya di tangan mereka. Saat ini, Xiaoyan sepertinya benar-benar pingsan. Haha, aku menangkapnya. Ikat dia dan segera bawa pergi. Sosok itu tertawa keras lalu keduanya mengikat Xiaoyan dengan benang emas tipis. Dan tidak jauh di belakang mereka ada sosok yang menyeret 9 orang dan jika ditambah Xiaoyan maka totalnya ada 10 orang. Saudaraku, bagaimana kamu bisa dikalahkan? Melihat Xiaoyan, seseorang langsung berbicara dan itu adalah si Xiao. Di antara 9 sosok ini, Zhonggu dan 4 orang lainnya juga ditangkap oleh mereka. Sebelumnya, formasi klan pembunuh darah benar-benar menekan mereka. Namun karena Xiaoyan berhasil menemukan mereka tepat waktu, maka formasi itu belum sepenuhnya dirilis. Namun saat hendak pergi, mereka berempat sempat linglung dan mata mereka setengah tertutup, sehingga ditangkap oleh ketiga orang tersebut. Tentu saja mereka semua juga diracuni seperti Xiaoyan. Aku sudah mengatakan kepadamu sejak awal, perjalanan ini sangat berbahaya dan sekarang kita semua akan mati. Si Xiao sangat tidak berdaya sekarang dan sepertinya dia menyesal memilih untuk percaya bahwa Xiaoyan bisa melewati tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.